bawah, ini gua kasih tahu, kitab kalian yang paling tua Tauratnya abad kedua sebelum Masehi. Sedangkan Musa itu abad 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kitab kalian itulah yang dongeng, kitab kalian itulah yang palsu gitu loh. Mana ada Musa abad kedua sebelum Masehi baru hidup? Kan gitu. Kitab Apa? Taurat itu kan ditulis oleh Musa sendiri. Ya mana yang di zaman Musanya? Kan udah hilang, hanyut sama Gan Eden. Sisanya yang abad kedua sebelum Masehi yang Dead Sea Scroll itu. Oke, berarti kitab Taurat yang sekarang yang dipakai oleh orang Yahudi dan Iya. itu tidak sama ya? Iya, palsu itu. Abad kedua sebelum Masehi paling tua. Oke. Bahkan perjanjian lama yang dipakai Yahudi dan Kristen itu dia mengambil dia dari Kodeks Aleppo. Lu tahu Kodeks Aleppo abad berapa? Abad 11 Masehi, bayangin. Di mana? 500, tunggu, 400 tahun setelah Islam ada, baru itu kita perjanjian lama ada. Kan kalian dibodoh-bodohi ini namanya. Oh, jadi kitab Taurat Dibodoh-bodohi ini namanya. Gitu. jadi Kita kalau main ini ya, kita kalau main kritik sekarang teks ya. dibaca oleh Kristen dan Yahudi itu ini Palsu. Oke, palsu. Berarti seperti Tuhan menciptakan manusia dari tanah itu Udah gagap dia. Apa? ketika Tuhan menciptakan manusia dari tanah itu tidak betul ya? Apa hubungannya? Kitab kalian baru ada zaman 11 Masehi gitu loh. Apa hubungannya? Ya ada hubungan. Orang-orang udah pada tahu. Berarti kitab ini ketika ngetik itu apa maksudnya? Dia mencontek Al-Qur'an. Gitu maksudnya. Berarti yang tertulis di kitab Taurat bahwa Tuhan Ya sia-sia mau ditertulis apa aja kalau baru ada di abad 11 Masehi itu sia-sia. Bro, Mau dibilang manusia dari tanah, kalau abad 11 Masehi kan jatuhnya nyontek dia. Mencontek. bro, Apa? makanya jawab saya. Ya. Apakah ketika kami membaca kitab Taurat sekarang ini di Kejadian 126? Nah itu dia, ini juga ini yang kedua ya sebelum apakah itu. Maksudnya tuh, lu kalau ngomongin Taurat, kalau kejadian. Nggak ada Tuhan ngomong Taurat itu adalah kitab kejadian. Ini kebodohan yang kedua dari Kristen gitu loh. Makanya kalian itu kalah terus kalau adu dialog sama kita. Kitab Taurat itu ada 5. Kata siapa? Kitab Taurat itu ada 5. Kata siapa? Sampai Ulangan itu kitab Taurat. Itu kata siapa itu? Itu kitab Taurat. Iya, kata siapa itu? Kalian jangan sok tahu. Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah ngomong kitab Taurat itu adalah kitab kejadian. Musa juga nggak pernah ngomong, lihatlah di kitab kejadian. Yesus lu aja nggak pernah ngomong, ada tertulis di kitab kejadian. Tidak ada ya? Nggak ada itu karang-karangan manusia semuanya. Apakah kamu menjadi saksi penciptaan? Siapa manusia jadi saksi penciptaan? Nah, Apa hubungannya? lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Ya dari nabi-nabinya, Ege. Nabi-nabinya ngajarin ke manusia. Kitab lu nyontek pengajaran nabi-nabi ini. Makanya baru ada di abad 11 Masehi. Benar. Malah lebih tua perjanjian baru loh, Kingdom. Benar nggak manusia itu diciptakan dari tanah? Ya kalau nyontek pasti bener lah. Nah, bagaimana Anda bilang kitab Taurat itu sudah hilang, yang asli? Karena nyontek kalian. Anda bisa nyontek kalau aslinya nggak ada. Iya, yang aslinya udah nggak ada. Kalian abad 11 Masehi, terima aja kenyataan. Nah, bisa nyontek kalau aslinya nggak ada. Ya kan sebelum tulisan itu kan lisan dulu. Orang-orang Katolik aja mengakui kok. Sebelum ada tulisan, pengajaran itu dari lisan gitu. Jadi orang itu jangan suka ngarang.com. Beneran ini. Makanya kan kitab kalian bukan kitab Taurat namanya. Kitabnya namanya Kejadian, Kebakaran, Akuntan, apalagi lah itu. Itu kitab apa itu? Siapa ngajarin kitab Taurat begitu? Ke bahasa Indonesia. Ya bodoh amat mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa Melayu kayak kitab Taurat nggak pernah Tuhan ngomong kitab Taurat dibagi menjadi 5 kitab Kejadian, Kebakaran, Pembuahan, Reboisasi, apalah itu nggak ada. Asal bicara kalau nggak ngerti apa. Gua nggak asal bicara, ini kenyataan. Nggak ada Tuhan. Bro. Kingdom sama kawan-kawan Kristen yang lain silahkan dicek di mana Tuhan pernah ngomong kitab Taurat itu terbagi 5. Kitab Taurat sekarang ini palsu, yang dulu Palsu. hilang. Palsu gitu. Karena apa? Namanya kitab Kejadian bukan Taurat. Palsu, fix, ketok palu. Bisa dituliskan tentang penciptaan alam semesta. Anda Ya nyontek dia. nyontek dari mana? Nyontek dari lisan-lisannya nabi-nabi. Kau bilang aslinya sudah hilang. Iya. Nah, bagaimana? Nyontek kalian itu fix Kristen itu kayak kitab Taurat. Mana kitab Taurat ini? Loh, kok bacaannya kitab Kejadian? Iya, kitab Kejadian itu Taurat. Kapan Tuhan yang ngomong kayak gitu?
para penulis itu bisa nyontek kalau yang aslinya hilang. Iya. Iya, iya. Karena sebelum tulisan budayanya budaya lisan dulu, seperti yang dikatakan Muslim dan Katolik. Oke, siapa yang simpan itu budaya lisan itu sampai sekarang? Ya para nabi-nabinya lah. Oh, dan memang semua itu kan berawal dari lisan. Setelah itu, Nah itu baru mikir gitu kan. iya kan? Nah, sekarang kalau tidak ada yang ditulis, bagaimana itu bisa menjadi data yang otentik? Ya turun temurun lah dari guru ke murid, ayah ke anak. Semua manusia metong, maka semua data akan hilang. Contoh kayak misalnya dari Adam sampai Noah gitu. Emang Taurat turunnya di mana? Taurat kan turunnya di Musa kan gitu. Makanya Nah, terus ini cerita Adam sampai Noah gimana? Ya itu lisan jatuhnya. Tuhan menyuruh Musa untuk tuliskan semua peristiwa, mulai dari penciptaan, Di mana? Di Taurat atau di Kejadian? memberikan otoritas kepada Musa untuk menulis kitab Taurat. Di mana? Di Taurat atau di Kejadian? Lah, Hah? Bang, ternyata pintar-pintar sih, bro. Hayo. Di mana disuruh Tuhan Tuhan menyuruh Musa menuliskan kisahnya Adam dan Nuh itu di Taurat atau di Kejadian? Jujur. Dalam bahasa Inggrisnya Exodus ya. Dan juga Exodus Keluaran dong, Kejadian Genesis Inggrisnya. makanya saya kan sudah bilang, Kejadian itu Genesis, Keluaran itu Exodus dalam Nah. bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang Tuhan memerintahkan Musa menulis kisah Adam di Genesis atau di Taurat. Genesis itu bagian dari Taurat, bro. Kata siapa? Aduh, Tuhan ampun. Minta punya ke Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah nyuruh bikin Genesis. Menurut Anda, kitab Taurat itu kitab apa aja? Kitab Taurat ya kitab dari Tuhan khusus kepada Nabi Musa. Taurat namanya, bukan Kejadian atau akuntansi atau IPS apalah. Kitab Taurat itu yang mana? Kitab Taurat ya kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Yang mana? Yang mana yang diberikan kepada Musa itu yang mana? Yang dikasih pada maksudnya gimana sih? Maunya apa ini? Mana kitabnya itu yang kamu Udah hilang. Hah? Udah hilang. Udah hilang? Iya, kalian juga nggak pegang kok. Aduh, my goodness. Iya kan? Kingdom juga nggak kepegang. Yang Kingdom pegang itu kitab Kejadian. Dan ini yang lebih parahnya, Kingdom, nggak cuma kitab Taurat yang kalian hilangkan, kitab Injil juga kalian hilangkan gitu. Ditanya kitab Injil, kalian kasih Lukas. Apa ini? Bagaimana? Iman apa ini? Kita berkata kitab Taurat itu hilang, sementara Ya. ketika Yesus datang, Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lah itu zaman Yesus masih ada Tauratnya, zaman kalian hilang. Hehehehe. Keren Kores ya. Zaman Yesus masih ada itu kitab Taurat, makanya dia bahas-bahas terus Taurat. Zaman kalian sudah hilang. Bahkan enggak, ini gua ulang lagi, bahkan yang hilang di kalian itu bukan cuma Taurat, tapi Injil juga hilang. Itulah kenapa kalian nawarinnya Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Kitab Apa? yang ditulis oleh Musa dan para nabi ribuan tahun sebelum Yesus datang saja masih ada sampai sekarang. Iya, kata siapa? Kata siapa Kejadian itu yang nulis Musa? Ini tuh Kristen ini halu-halu aja kerjanya. Anda berkata, ini ilmu dari mana nih Anda dapat? Ini Lah kalian ilmu dari mana Musa menuliskan Keluaran? sekolah di mana, kampusnya apa yang Anda pelajari? Ya lihat aja faktanya, kan dalam sejarah dikatakan Taurat. Kenapa tiba-tiba Kejadian? Ini kan dipertanyakan. Makanya saya bilang, Anda belajar lagi. Susah ya. Memang mematikan kalau udah kita bahas ke sini, Ikhwan. Tapi ini belum viral loh. Belajar dulu lagi, bro. Apa? Anda belajar lagi dulu dong. Ya udah kasih gue pelajaran siapa yang mengatakan Taurat itu terbagi 5. Yahweh, Roh Kudus, Yesus siapa? Nah, Kasih paham kami. bukti Anda bicara kayak gini aja Anda nggak paham apa-apa. Iya kasih paham gua kalau Kristen paham. Siapa yang bilang itu? Yahweh, Roh Kudus, Yesus. Siapa yang ngomong kayak begitu? Anda. Saya kasih paham Anda. Iya coba. Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab ya. Kata siapa? Onani otak lo, hening lo. Coba. Ngelek. Kata siapa? Kata siapa Taurat terbagi 5 itu kata siapa? Yahweh yang ngomong.
Gua di Super Bowl itu menangnya di sini waktu dialog sama siapa tuh, lupa gua Kristennya. Itu ada 5 yang ditulis oleh Musa, itu disebut kitab Taurat. Iya, kata siapa? Kata siapa Taurat itu ada 5 tuh, kata siapa? Lu dari tadi disembunyiin mulu, ini orang yang ngomong. Kitab Yosua sampai kitab Maleakhi itu kitab para nabi. Apalagi siapa yang baca Yosua? Ini Taurat terbagi 5, itu kata siapa? Siapa yang ngomong Taurat itu terbagi 5? Yahweh kah? Roh Kudus kah? Yesus kah? Ke perpus lu gua kirim. Ke perpus lu gua kirim. Sono lu ke Gunung Sinai. Ke perpusnya sono, cari tuh. Jadi sebelum kita bahas ke konteks, kita covernya aja dulu ikhwan gitu. Bubuk mereka di situ. Mereka ini beriman tapi dableknya bukan main. Bahas kitab Taurat yang disajiin kitab Kejadian. Apa ini? Ibarat kita minta ikan bakar, mereka kasih ranginang gitu loh. Saya bilang Anda ini sebenarnya nggak paham. Iya, kalau gua nggak paham kasih paham. Siapa yang mengatakan kalau Taurat itu terbagi 5 gitu loh? Kasih paham. Saya sudah kasih. Oke, sekarang kamu googling saja ya. Semua era terbuka. Ya lu googling lah, lu yang Kristen kok. Lu kan yang mengimani Taurat masih ada sampai sekarang. Mana dia? Saya sudah tahu bahwa kitab Taurat itu terbagi dari 5 kitab. Ya siapa yang ngomong kayak gitu? Lu tahu-tahu juga dari gereja lu. Beli udah kayak gitu. Tapi yang bikin kayak gitu siapa? Ilmu pengetahuan itu terbuka. Iya, sekarang googling kan buat kami supaya belajar. Siapa yang mengatakan Taurat terbagi 5? Nanti kan ketahuan bapak gereja yang ini atau orang Yahudi yang ini. Kalau ternyata manusia, fix itu kitab palsu. Karena kalau memang Taurat harusnya Tuhan yang ngomong begitu. Mantaps. Oh, ya sudah. Biarkan ikut pemahamanmu saja deh. Saya juga. Nah, gitu dong. Ikut pemahaman gua supaya lu selamat. Ya, jadi sini gua lanjutin lagi pemahaman gua. Itulah kenapa ikhwan Al-Quran itu turun gitu. Karena yang asalnya kitab Taurat itu sudah terkorupsi menjadi 5 kitab yang nggak pernah dikatakan oleh Tuhan sama sekali gitu kan. Itulah juga kenapa Al-Quran turun. Karena yang dikatakan kitab Injil sudah terkorupsi oleh zaman sehingga menjadi 4 kitab yang namanya nama-nama orang Yunani. Ini kan penghinaan terhadap kitab Tuhan. Kok kitab Tuhan yang Injil dibilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mana ada Allah Israel yang dibilang sama orang-orang Kristen? Atau Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan legitimasi kepada orang-orang Yunani yang us belakangnya itu untuk menjadi sebuah kitab yang namanya Injil gitu. Hilang ini 2 kitab, ternodai, ternajiskan gitu. Itulah kenapa Al-Quran turun gitu. Nah, itu pemahaman dari gua. Sampai sini nangkep pemahaman gua? Apakah isi Quran itu sama dari dulu sampai sekarang? Sama? Ya sama dong. Lalu kenapa tahun 1924 di Kairo Quran direvisi? Karena wah, gampang itu. Jadi 1928 ikhwan, itu adalah mesin cetak masuk pertama kali ke dunia Islam kan gitu. Di gereja-gereja Kristen dibilangnya ini Al-Quran baru dibuat 1928. Padahal mesin cetak, pembuatan Al-Quran menggunakan mesin cetak baru dimulai 1928 gitu. Kenapa? Kenapa baru 1928 dimulai pembuatan menggunakan mesin cetak ini, Al-Quran ini? Karena ini untuk menghalangi kelakuan-kelakuan biadab orang-orang Katolik dan Kristen yang mereka pertamanya sudah punya dulu mesin cetak di tahun 1500-an, lalu mereka mencetak kitab sucinya umat Islam dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin dengan terjemahan-terjemahan yang salah. Baru nanti di 1928 abad ke-19 ketika mesin cetak buku itu masuk ke dunia Islam, Islam menggunakan itu sebagai otoritas terhadap kitab sucinya. Gitu. Itu pemahamannya Kingdom. Mantap nggak? 1924 Quran direvisi di Kairo karena isinya berbeda. Bukan, itu pemahaman Kristen sebagaimana Taurat menjadi kejadian. 1924-28 itu adalah pencetakan Al-Quran menggunakan mesin cetak pertama kali. Dulunya sebelum mesin cetak masuk ke dunia Islam, Al-Quran itu ditulis tangan. Itu. Nah, untuk merevisi Quran. Bukan, itu kalau kata Roh Kudus lu yang penuh dengan kebodohan tentang kebudayaan Islam gitu. 1928 itu mesin cetak menggunakan menggunakan Al-Quran dibuat menggunakan mesin cetak
gitu. Makanya 1924 itu semua ahli-ahli kumpul di Kairo untuk Bukan, itu kata Roh Kudus. Lagi-lagi di sini Roh Kudus mutar-mutar di mutar-mutar di atas permukaan air. Karena 1928 itu, ini kalau dikasih faktanya menyakitkan buat Kristen gitu. sementara Allah tidak pernah Seperti yang gua bilang, ini gua ulang lagi ya kawan-kawan muslim supaya kalian makin benci dengan kelakuan Kristen-Kristen ini yang misionaris. di dalam Pada abad ke-15 1600-an, ketika mesin cetak pertama kali ada, orang-orang Katolik dan juga Protestan itu mencetak Al-Qur'an versi mereka tanpa seizin otoritas muslim dunia, gitu kan. Lalu kemudian ketika nanti abad 19 di 1924 ya, ketika ada dunia Islam pendidikannya berpusat di Kairo, Mesir, mesin cetak masuk ke Mesir di sana pertama kali di 1924. Maka di saat itulah otoritas Islam melakukan edisi cetak untuk Al-Qur'an pertama kalinya. Untuk apa? Untuk membuat malu orang-orang Kristen yang mencetak Al-Qur'an terlebih dahulu di abad ke-16 gitu. Selamat, kau buktikan di mana para nabi sejak awal Tuhan memanggil nabi itu Tuhan bicara lewat perantara. Hanya satu-satunya nabi di dunia ini yang mengaku nabi Tuhan, tetapi Tuhan bicara semua. Oh, dia udah belok lagi dia udah belok lagi. Udah patah ininya, dia belok lagi. Gampang sekali dibuktikannya, itu ada di KPR 7 nomor 53 sampai 58. Di mana di sana dikatakan bahwa Musa mendapatkan Taurat ya, mendapatkan Taurat itu melalui perantaraan malaikat-malaikat. Kisah para Apostolos 7 nomor 38 dan juga nomor 53. Itu jawabannya. Yesaya, Elisa, Elia, semua bicara langsung dengan Tuhan. Iya. Itu menurut Kristen gitu, bukan menurut pendidikan internasional. Kenapa? Karena semua yang menuliskan kitab ini itu adalah halu. Mereka semua halu karena tidak ada saksi penulisnya. Sedangkan penulis bisa seenak udahnya menulis bahwa Tuhan berbicara langsung dengan nabi-nabi. Itu jawabannya. Wah, anjir, mantap gua. Muhammad bicara langsung dengan Tuhan. Iya, gitu. Di mana Muhammad bicara langsung dengan Tuhan? Ketika di Sidratul Muntaha, ketika perintah sholat pertama kali diturunkan gitu. Itu Nabi berbicara langsung dengan Allah, tapi tetap ada hijab yang membatasi antara manusia dan Tuhan semesta alam. Gitu. Jangan ngibul, jangan ngarang.com, jangan berdongeng. Serius? Tidak ada Muhammad pernah bicara langsung dengan Tuhan. Bahkan ada di Sidratul Muntaha gimana? Bahkan begini, bre. Ketika lu bilang Al-Quran itu perantaraan Jibril, sekarang lu lihat, maka Jibril menyampaikan kepada Nabi. Ada nggak gitu di Al-Quran? Ada nggak? Coba jawab. Boleh berdongeng sesama. Kan? Lari dia gitu. Coba lu cek dalam Al-Quran, ada nggak Jibril berkata kepada Nabi? Ada nggak? Nggak akan ada gitu. Sedangkan kalau Musa berbicara itu melalui perantaraan malaikat, bukan dengan Tuhan langsung, itu di situ kalian matinya. Ya, kita buka ini KPR ya kawan-kawan. KPR 7 nomor 38. Kayaknya Ustadz Alif udah bawa ini deh, tapi nggak apa-apa, gue bawain lagi. Di sini dikatakan begini kawan-kawan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, selamat datang di kebenaran. Musa aja nggak pernah langsung berbicara dengan Tuhan gitu. Musa nggak pernah ini. Itu yang 38 ya, itu yang 38. Nah, sekarang berikutnya. Yang berikutnya ada di tunggu. Musa tidak bicara langsung dengan Tuhan. Yang berikutnya ada di KPR 753. Di sini dikatakan begini kawan-kawan. Siapa yang bilang Musa tidak bicara langsung? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Selamat datang di kebenaran. Jadi Kristen yang halu pengennya Tuhan ngobrol langsung sama dia gitu, macam sales panci. Padahal dari KPR-nya sendiri dikatakan, ini perkataan Stefanus sebelum mati ya kawan-kawan, dibongkar-bongkar ini Kristen oleh Stefanus. Di sini dikatakan Musanya aja nabi besarnya Yahudi kalau berbicara itu melewat perantaraan malaikat-malaikat gitu. Tapi Kristen di sini maksa banget supaya Tuhan bisa jadi manusia, maksa banget dia. Selamat. Apa Kingdom? Musa tidak bicara langsung dengan Tuhan. Stefanus di KPR 7. Kristen dibongkar sama Stefanus di sini. Kalian tukang bohong kalian itu. Coba kamu baca.
Coba kamu baca, mulai dari peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Mana yang lebih dulu ada, Stefanus atau Kristen 2025? Gue percaya Stefanus, gue lebih percaya Stefanus. Stefanusnya udah bilang begini, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mabok lo gue bikin. Stefanus gue percaya. Kristen 2025 sok tahu semua. Ternyata Anda ini otaknya di IQ-nya di bawah Stefanus yang bilang kok. Katanya Tuhan bicara langsung sama nabi-nabi. Ini buktinya Stefanus ngomong pakai perantara malaikat. Ada yang ini buktinya. Malaikat, tetapi mostly Tuhan itu berbicara kepada hambanya, kepada nabi itu direct speech. Nggak ada orang-orang ngomong kayak gitu di perjanjian baru. Kristen 2025 ngarang dia. Kamu baca ya, para nabi ketika mereka menyampaikan firman itu, mereka berbicara langsung nggak sama Tuhan? Mana di sini Stefanus bilangnya apa? Stefanus Stefanus bilangnya apa? Jangan sok tahu. Nah, kamu baca kisahnya. Iya gitu kan. Tapi kan ini orang-orang perjanjian baru lebih mengerti daripada kalian yang 2025. Di sini udah dikatakan kok, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Malaikat yang ngomong kok. Oh, Kristen ini ketahuan bohongnya emang. Pantesan 6% terus di Indonesia. Tadi kau bilang kitab Taurat itu sudah hilang. Iya. Lalu kau sekarang bilang bahwa Tuhan tidak berbicara langsung kepada Musa. Ternyata kau... Iya, ini kan kata Stefanus di KPR. KPR kan bukan Taurat. Ternyata kau... Ya. Ini kan KPR ini, kisah para apostolos. Iya kan? Bukan Taurat ini. Testimoni ini. Pembuktiannya kamu baca dari Keluaran. Apakah Musa berbicara? Iya, lu baca itu dari Kejadian sampai Ulangan. Di situ lu baca aja Kingdom. Itu disimpulkan oleh Stefanus di dalam KPR 7. Mereka bicara langsung sama Tuhan atau tidak? Kata Kingdom Kristen 2025, tapi kata Stefanus, gua ulang lagi di KPR 738, di sini dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Itu tidak bicara, asal bicara saja. Ya ini kata Stefanus, di antara para malaikat yang berfirman, kok maksa banget. Kami meninggalkan jejak supaya kami bisa percaya. Ya udah lu ambil aja jejaknya, masukin ke kitab suci, lu foto, masukin museum gitu. Yang penting Stefanus berbicara di sini, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Gitu. Habis. Mana dia? Woi. Kok tiba-tiba gitu kaburnya? Kabur, nggak ada yang nge-kick, kabur. Nggak ada yang nge-kick ya. Oke, sebelum dilanjut ke teman-teman yang lain. Wah, jangan diturunin makanan gue, Ge. Ini kenapa sih yang dibawa ini turun-turun? Turunin. Nggak ada. Oh, kabur dia? Kabur. Ketahuan bohong Kristen 2025. Waduh, gimana? Turunin, ada pemberitahuannya, Res. Oh, oke. Ya, teman-teman tolong bantu di subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator ya, teman-teman tuh. Selamat datang di kebenaran. Ya. Nih, akunnya ini. Channel YouTube ya, di channel YouTube Akang Santang Kreator. Ini tinggal berapa lagi nih? 140 lagi guys, biar sampai 1000. Ayo, digaspol dulu teman-teman yang 3K. Ke YouTube Akang Santang Kreator untuk subscribe ya, biar gratis loh, subscribe gratis loh. Ayo di subscribe, tambahin Res. Ya Ikhwan, di follow Akang Santang Kreator, karena kalau kalian hasil kores bubukin Tritung, di mana pada puas muslimnya, nah sebagian rekamannya ada di situ Ikhwan, tonton di situ. Ayo dibantu subscribe. Kalau sekarang ngelepinnya lagi di ini, ngelepin di Panglima Apologet Islam, ngelepinnya. Mantap. Ya kalau kores mantap Ikhwan, kalian ini dong, indomisasi buat pergerakan kores laptop baru, bre. DM, minta norek. Alhamdulillah sudah terkumpul 11.600.000. Aku nyari 21 Ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Kores. Ya, alhamdulillah. Semua pelajaran yang aku berikan ke Aki Kores ternyata dipraktekkan sekarang. Makasih ya Aki Kores. Lanjut. Makasih Pak dosen gitu.
Jadi aku bisa kayak begini itu Ikhwan ya, karena aku diajarin Akhi Ardi mengenai senam lantai sama loncat tebing. Nah, itu Akhi Ardi ngajarin aku. Makanya aku pinter dalam dialog gitu. Itu tadi cuman ya betul. Aku ngajarin senam lantai tapi dikembangkan sama Akhi Kores akhirnya jadi ke Bible kan gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu adalah ilmu pengembangan dari Akhi Kores. Ya, tapi jangan lupa sumbernya dong. Ya, lanjut. Ya sumbernya dari Akhi Ardi ya Ikhwan ya. Akhi Ardi ini emang juara pokoknya. Dia bisa pinter kayak begini karena dari kecil sampai gede dia makannya nggak teratur, pasti rapi, yaitu nasi goreng. Pagi siang malam nasi goreng. Makanya pinter dia. Selamat pagi Bang Slamet. Oh pagi juga Bre Ferdi. Dari Konghucu atau Buddha? Kristen asli. Waduh salah dua-duanya. Oke, ya bagaimana? Ya, saya mau tanggapi dulu pernyataan Anda tadi ya, narasi-narasi yang Anda buat tadi. Yang mana? Ya, Anda bilang Tapi Kristen kok ngejer gitu ya suaranya? Pelan-pelan tegas Pak, gitu? suaranya kok Sini. gemetaran gitu Pak, jangan Suaranya gemetaran kok Pak. gemeteran Pak Ferdi. Iya. Nah ini dampaknya Kores itu argumennya itu sifatnya rasenggan Ikhwan gitu. Dialognya sama siapa, yang panas yang mana, nah, gitu. Lanjut. Jangan Gemeteran, Ardi, Pak. kau Jangan diam gemeteran. dulu lah. Ini saya dengan Slamet dulu. Tadi kan Waduh, narasi marah dia kali. ini bohong Dimarahin semua. aja. Ya kan tadi dia bilang Kristen. Oh, ini Bang Ardi nih. Padahal ini dia punya dimarahin. narasi Ya ini udah, nggak ada aku yang diam. benar, bohong semua. Iya, aku diam. Ya udah, jangan marah lah. Oke, yang mana yang nggak betul? Ya, oke. Anda bilang tadi bahwa Musa tidak pernah ketemu dengan Allah ya. Ya, dengan Kok dengan Allah, dengan Tuhannya Kristen? Ya, oke. Tidak pernah ketemu, benar? Tidak. Oke. Anda buka Keluaran 3 ayat ayat 4 ya. Oke, silakan bacakan. Oke, ya. Di sini saya mau buktikan bahwa Anda itu bohong besar. Boleh, silakan. Ya. Di sini berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata kepada Musa ya. Ya. Dan Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, ya ini Allah berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Anda bilang tadi Musa tidak pernah ketemu. Kristen itu bohong. Yang bohong ini siapa? Anda atau siapa tadi yang turun itu? Yang bohong itu KPR 738. Silakan dibacakan, Bre Ferdi. KPR. Kalian bilang KPR itu tidak benar. Sekarang ini Kalian kapan yang gue bilang? Gue bilang KPR benar kok. ini keluaran. Ini kitab Musa ya, kitab. Iya, terus kenapa Stefanus menyimpulkan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya? Anda percaya bahwa kitab-kitab sebelumnya? Percaya gue percaya gue. Saya baca kitab Taurat, Anda tidak percaya. Anda ambil kitab para rasul. Iya, percaya nggak Ferdi sama para rasul? Ini dengar, saya percaya, tapi lebih. Nah, kalau percaya siapa yang benar pendapatnya? Pendapat Ferdi atau pendapatnya Stefanus di para rasul? Berarti kitab Taurat yang Anda percaya, berarti Anda sekarang tidak percaya ya? Ya memang udah hilang kalau dalam iman Islam, udah hilang kok. Nah, karena Anda Jujur sama gua Ferdi, yang lu baca kitab Taurat atau kitab Keluaran? ya, ini Taurat kitab sih. Onani otak, Yang lu baca kitab Taurat atau kitab Keluaran? Saya tanya, Keluaran bukan Taurat, bukan? Bukan lah, siapa yang ngomong Keluaran Taurat? Memang dungu benar kau ini. Wah, marah lagi. Dua domba marah. Tanya dosenmu itu kejadian. Iya, coba gua tanya ke dosen gua ya. Dosen, siapa yang bilang Keluaran itu Taurat? Siapa yang bilang? Apakah Yahweh, Yesus atau Roh Kudus, dosen? Nah, Ada yang bilang, ada. sekarang itu ada dosenmu itu. Tanya dia. Iya, coba dosen. Siapakah yang bilang Taurat itu adalah Keluaran? Kitab Musa Ferdi itu sendiri Taurat yang atau ngomong, bukan? Ferdi. Ferdi sendiri, bukan Yahweh. Wah, gua bilang juga Kristen 2025 itu suka ngarang-ngarang. Tanya dosenmu. Kitab Tadi Musa udah gua itu tanya. atau bukan. Gitu loh. Ya, jangan ngarang-ngarang gitu. Kami ini zaman digital, semua ketahuan di internet gitu. Iya. Ditanya kitab Taurat, kalian bahas kitab Keluaran. Loh, Tauratnya mana? aduh dosenmu ketawa-ketawa aja dia itu. Ferdi ketawa Ferdi. Jadi Slamet itu kitab Ya. Taurat itu adalah kejadian kalau itu perjanjian lama untuk orang Oke, kata siapa? Taurat. Kata siapa itu? Aduh. Kata siapa Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat? Kata siapa?
Tidak usah kau tanya kata siapa. Yo iya dong, gimana sih? Emang ini zaman kolonial apa disuruh dikerjain gitu? Kita berhak protes 2025, Bre. Semua orang tahu kitab Musa itu kitab Torah, termasuk orang. Iya, semua orang taunya dari siapa? Ayo dong dijawab, semua orang taunya dari siapa? Ini Anda bilang tadi ya bahwa Musa Hmm. tidak pernah ketemu. Ternyata di kitab Taurat yang Anda harus percaya Ya. ada di sini. Oke, di Taurat berapa, pasal berapa kalau boleh tahu? Keluaran 3 tadi saya. Loh kok keluaran, katanya Taurat malah keluaran. Aduh, orang Taurat dong dikasih. ini orang ketawa dengar kau ini. Iya memang harus ketawa memang supaya berpikir waktu ketawa. Hahaha, oh iya juga ya. Kan itu keluaran bukan Taurat namanya. Ini saya belum kasih pertanyaan loh tentang Al-Qur'an. Ini Nggak apa-apa, nanti lu nanya boleh bebas. Atau kita mau stop aja di sini biarin ngambang. Keluaran sama Taurat itu adalah kitab yang berbeda. nah, jadi saya mau tanya Al-Qur'an sama kamu, oke? Boleh banget ya. Tapi kita closing statement dulu ya. Kawan-kawan 2-0 terbukti. Heeh. Hancur sudah kalau kitab-kitab yang dipegang Kristen bukanlah Taurat gitu. Oke ya, oke. Lanjut. Saya mau tanya ya. Oke, diokein. Ah, mantap. Oke. Silakan lu bertanya sekarang. Oke, Gitu dong. Buka surat Al-Ma'arif. Ya, ini surat Al-Ma'arij. ke-70 ya. Ya, surat ke-70 ya, QS 70. Dia ayat Iya. buka di situ. Al-Ma'arij 4 ya. Al-Ma'arij 4 atau 40? 4 aja. Itu Oke, surat. Al-Ma'arij 4. Ya. Ya, jadi ya tadi kan Anda sudah banyak narasi. Sekarang saya bertanya. Boleh. Jawab ayat ini ya. Silahkan, tanya yang banyak. Oke. Tapi kalau dijawab jangan sakit hati. Ya, saya baca ya 40 itu terjemahannya harusnya. saya baca ya. 40 Boleh. harusnya dia. Kok jadi 4, 4? ayat 4, enggak ada 40. Enggak, dia mau bahas ruh di sini sama malaikat. Silakan. Saya tidak mau 44 ayat 4. Iya. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Ya. Dalam sehari setara dengan 50.000 tahun, ya. Oke. Ya. Jadi gini, pertanyaan saya. Waktu wahyu turun ke Nabi Muhammad di Mekah, ya, Ya. itu turun pertama. Dan ayat yang kelima bisa baca dikatakan kepada Muhammad sabar ya. Jadi mereka mau naik lagi karena kan yang kedua yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Nah, Ya. sekarang dia turun ke bumi kalau setara dengan hitungan dunia 50.000 tahun. Betul. Berarti dia datang ke Muhammad terus dia minta Muhammad sabar karena dia akan naik lagi turun di Madinah. Berarti pokoknya ya kayak Kristen gitu tuh, tafsir. Terus? Ini bukan tafsir, ini Quran, ini tertulis saya baca. Iya, di mana di sini naik kepadanya itu ngambil Al-Qur'an di mana? Di mana itu di situ naik kepadanya tuh ngambil Al-Qur'an di mana? Dengar saya baca dulu. Ini kan Iya, silakan gitu. Ini gue baca lagi ya, kan dia bilang naik itu ngambil Al-Qur'an kawan-kawannya. Ini perhatikan Roh Kudusnya gue permalukan di sini. Iya. Para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun titik. Nggak ada Al-Qur'an di situ. Roh Kudusnya bohong satu kali ketahuan. Silakan. saya bertanya kok kamu yang nyemprot-nyemprot gimana ini? Ya harus disemprot-semprot lah kan dialog. Iya, jadi dia kan pastikan dia naik juga untuk turun ke Madinah. Nah, sekarang kalau malaikat Ngapain naik juga? Siapa yang bilang pasti naik juga? di ayat 5 baca Orang Jibril diamnya di langit kok nggak pernah naik-naik dia. dia suruh Nabi Muhammad itu bersabar ya, tunggu lagi datang di Madinah. Al-Ma'arij berapa? Al-Ma'arif 4 dan 5 sudah biar lengkap. Oh, 2 dibahas. Oke. Yang 5 sekarang. Yang 5 gimana? Yang dibahas sekarang Al-Ma'arij 4 dan 5. Ayat 4 Oke. sudah bilang kalau Jibril turun dan malaikat itu atau menghadap Tuhan ya. Malaikat dan Jibril kalau menghadap Tuhan itu satu hari hitungannya 50.000 tahun. dunia. Nah, Ya. sekarang dia turun lagi ke Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad tunggu. Nah, itu di mana dia turun lagi ke Nabi Muhammad? Dapatnya di mana itu? Dengar dulu, kan jelaskan dia datang ke Nabi Muhammad. Iya, datang. Dong, dengar dulu. Makanya dengar, jangan dulu langsung nyerocos lah. Iya, karena yang lu baca nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Al-Quran gitu loh. Ya. Kita sholat skriptura dong, Ferdi. Iya, benar. Saya baca ini, saya tidak mau di hadis, saya baca langsung Al-Qur'annya ya. Betul, sholat skriptura. Jadi Nabi Muhammad ini kan di situ di ayat 5 disuruh Nabi Muhammad menunggu, ya kan?
Disuruh Nabi Muhammad menunggu. Dan Nabi Bersabar. Kok menunggu sih? Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. benar bersabar menunggu. Jadi Nabi Di mana menunggunya lah? Ini Roh Kudusnya 2 kali nih ketahuan bohong, nambah-nambah mulu dia. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik, gitu loh, Fer. Jangan ikutin Roh Kudus lah. Dia suka sesat dia itu. Ya, konteksnya apa itu disuruh bersabar? Konteksnya apa? Ya dengan apapun general. Kalau nggak ada disabar menunggu ya bisa ujian, bisa yang lain. Pokoknya dalam kehidupan lu bersabar dengan kesabaran yang baik. Udah kelar. Jangan kau arahkan ke pengertian Nah, yang... lu yang mengarahkan ke menunggu, bersabar menunggu. Kan nggak ada menunggu di sini. Sekarang ini dengar dulu, Nabi Muhammad ini mati umur 63 tahun ya. Sementara wahyu itu diturunkan kan 23 tahun ya. Iya. Terus kenapa? Dia bilang kan bertahap. Iya. Tunggu lagi, datang lagi Jibril, tunggu lagi berfirman lagi lewat Jibril. Nah, jadi maksudnya gini, ketika Jibril mau wahyu, dia menghadap kepada Allah gitu. Ya pastilah. Loh, Inilah Kristen gitu loh. Makanya gue bilang juga jangan menuhankan roh, bikin sesat gitu. Jibril ya berangsur-angsur ngambil firman Allahnya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, bukan ke Allah langsung. Karena dalam hadis yang ada gitu, kalau misalnya Jibril langsung ke Allah, dia kebakar, nggak bisa. Makanya ngambilnya ke Lauhul Mahfuz. berarti Gitu loh. Jadi nggak pakai 50.000 tahun, Ferdi. Waduh, lu ngobrol Islam sama Kores. sekarang Gua ini paham agama gua gitu. Dan yang menarik dari Kores, gua juga paham agama lu. Mau ngarang-ngarang depan Kores. dengar dulu Di mana ngambil wahyu langsung ke Allah itu di mana? kejadian Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad tidak ketemu? Saya tanya kau. Ketemu, tapi di Sidratul Muntaha ketemunya. Sidratul Muntaha di mana? Di atas surga, titik situ. Allahnya di mana? Allahnya ada di mana-mana Allahnya, bukan di Sidratul Muntaha. Tapi ngobrolnya Nabi, posisinya Nabi di situ. Blow on ini Kristen. Ketemu di langit ketujuh, iya kan? Di atasnya lagi, ya ini gebleknya lagi. Langit ketujuh itu posisinya Nabi Ibrahim. Nanti di atasnya ada surga, di atasnya Sidratul Muntaha. Di situ Nabi diem. Oke, Mendapatkan dengar perintah dari Allah gitu dulu. loh. Dulu, Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun, benar? Iya. Jadi kalau tunggu 50.000 tahun, ya ini sudah Kelamaan. Itu betul itu. Kalau nunggu 50.000 tahun kelamaan kan gitu. Nah, posisinya di mana? Ini malaikat naik dulu ke Allah supaya nanti turun lagi, kan nggak ada. ini masih Roh Kudusnya aja yang bingung-bingung. dulu. Kau itu benar. Silakan. Kau punya bukti dong. Iya, silakan coba. Amaris 4/5 kan? Itu kan? Ya nggak? Ini susah. Kita baca nih. Para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di mana di sini mengatakan naik buat ngambil Al-Qur'an? Hah, hilang lu anjir. Onani otak lu bareng Tuhan lu gua bikin. Aduh. Macem anjir sama muslim itu tahu agamanya. Jadi lu melintir sedikit ketahuan. Bubuk langsung gue bikin. Nah ini Mama Evelyn dari tadi yang kepanasan gara-gara beberapa terhitung bubuk sama Kores ya kawan-kawan. Biar gue jawab dulu yang di bawah ya. Mana Mama Evelyn? Tunggu Mama Evelyn. Dapat wahyu itu gimana? Jadi gini Mama Evelyn, dapat wahyunya Nabi. Ketika Allah berfirman khusus kepada Nabi, itu namanya firmannya Al-Quran gitu kan. Nah, firmannya Allah kepada Nabi itu udah lengkap, udah jadi, tinggal ambil gitu. Sama Allah ditaruh di mana ini? Kalamullah yang Al-Quran ini ditaruh di Lauhul Mahfuz gitu. Nah, nanti diperintahkanlah malaikat Jibril untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi. Yang pertama kita tahu surah Al-Alaq di Gua Hiro gitu. Diambillah ini firman Allah yang Al-Alaq dari 1 sampai 5 di bawah Jibril gitu. Jadi Jibrilnya ketemunya dengan firman Allah itu di Lauhul Mahfuz. Bukan Jibrilnya naik ke keberadaan Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang mampu berhadapan langsung dengan Allah kecuali atas kehendaknya. Gitu Mama Evelyn. Makanya tadi gampang banget gua goblok-goblokin si Ferdinya. Karena apa? Karena dia salah, ngobrolnya bukan sama muslim yang awam. Takbir, Allahu Akbar.
Pagi-pagi seru juga ya. Saya lengkapi lagi dikit. Silakan Ustaz. Ada yang lebih percepatnya. Dari Lauhil Mahfud itu sebenarnya sudah dibawa utuh ke Baitul Izza, langit pertama, makin dekat. Oh iya, bagian itunya, iya benar. Iya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, yaitu malam 1000 bulan di mana Al-Qur'an turun ke Baitul Izza, langit pertama. Itu sudah ada. Baru nanti ke Rasulullahnya diturunkan secara berangsur gitu. Jadi lebih cepat, lebih dekat. Lebih dekat lagi ya Ustaz ya. Iya. Di mana Al-Qur'an dijelaskan diturunkan berangsurnya setelah diturunkan ke Baitul Izza. Aduh maaf, ya ditulis di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Isra ayat 106 gitu. Waduh, padahal aku mau nambahin itu Ustaz, tapi keduluan Ustaz Alif. Oh iya, udah nggak apa-apa. Lupa aku bagian Baitul Izzanya Ikhwan. Oh itu Baitul Izza itu malah jadi lebih dekat lagi karena dia langit pertama ya Ustaz ya. Iya. Ya udah Masya Allah. ditambahin Ustaz Alif kok, aku barusan mau nambahin itu kok. Ya udah aku. Ya udah ini aja, Akhi Ardi tambah kerupuk buat nasgor nanti siang. Aku kemarin habis naskor 2. Sore Anjir. 1, malam 1. Serius? Buset. Serius? Enggak, Akhi Ardi kalau beli nasi goreng yang tukang dagangnya beda-beda atau di situ-situ terus? Oh, aku nyari gini. Aku tuh kalau di suatu kota, aku cobain satu-satu dulu. Malam ini satu, besok malam satu, besok malam satu. Nanti ketahuan yang mana yang enak. Oh ini enak, aku tandain. Oh, yang ini enggak, yang ini enggak enak, aku tandain gitu. Ayah Ardi, saya kalau lagi bareng si Akang, ya apalagi pas lagi di kampungnya, kalau ketemu nasi goreng itu dibuang loh. Loh kenapa? Iya. Ya, nasinya goreng. Sama Ustaz. Hah? Sama kan? Nasinya goreng soalnya. Ayah Nasinya- mau nasinya dimakanin. goreng, Waduh, saya kira. pantesan cerdas ya. Jadi gimana nasinya goreng? Goreng itu kalau bahasa Sunda jelek. Oh gitu. Iya. Ini ada yang naik opung. Tunggu dulu sebelum kita ke tamu, kita jawabin dulu yang bawah. Tadi Mama Evelyn ini mau belajar dia. Dia tadi tanya, Mama Evelyn tuh tanya lagi. Terus malaikat tinggal di mana? Mama Evelyn, dalam Islam malaikat itu banyak banget. Setiap tingkatan langit itu ada malaikatnya, padat malaikatnya. Gitu. Jadi malaikat itu ada di mana-mana, terutama di langit gitu. Ada juga yang di bumi yang ditugaskan untuk ngurusin sebagian aspek manusia. Ada itu. Malaikat banyak banget. Kalau di Sunda itu namanya nasi butut. yang yang lebih heran lagi gini, Akhi Kores. Ya. Ustaz Alif, yang lebih heran gini. Tuhannya mereka itu maha besar katanya. Tapi tinggalnya di sorga. Nah yang lebih besar yang mana ini? Sorga apa Tuhan ini? Iya, itu sama apa? Sama kayak kambing dan kandang kambing gitu. Nah, iya. Gedean kandang kambing. Nah itulah, aku yang bingung di situ loh. Kalau tuannya lebih gede, jatuhnya itu betap. Iya, mau dipahami secara akal nggak masuk. Mau cuma diimani aja juga nggak bisa karena kita punya akal gitu loh. Tapi kata Pak Denny kemarin waktu debat sama Ustadz Alif, jadi malaikat tuh ada kos-kosan, ada rumah, Waduh. bikin kos-kosan. Anjir, Beneran, bos. serius. Bayarnya pakai apa anjir? Duh. Beneran, Kulit serius, sunat. saya nggak ngebohong ya, nggak framing ya. Kalau ada Pak Denny boleh nanti ditanyakan. Ada kos-kosannya itu. Ini Mama Evelyn naik aja supaya cepet daripada ngetik-ngetik lama, naik aja. Kita tahu kok mana yang nanya benar, mana yang mau ngehujat gitu. Naik aja Mama Evelyn. Si Opung dulu, Res. Ganti. Oh, tunggu, ini gua jawab dulu Mama Evelyn satu lagi. Pertanyaan lagi, bagaimana nabi kalian membelah bulan gitu? Yang namanya mujizat kita nggak tahu teknis, kita hanya melihat kenyataannya. Hadis membelah bulan ini hadis yang sangat menarik karena di situ ada saksinya langsung orang kafir. Ceritanya begini dalam hadis tersebut, ini mutawatir ya hadis membelah bulan ini. Dalam riwayat yang lengkap dikisahkan begini. Ketika Nabi berpapasan di padang gurun mana gua lupa, di gunung apa gitu ya. Ketika Nabi berpapasan dengan kafir gitu kan, di situ kafir tiba-tiba menantang Nabi, wahai Muhammad, jikalau memang engkau adalah Rasulullah, tunjukkan satu mujizat nyata kepada kami sekarang juga gitu kan. Nah ketika ditantang begitu, lalu kemudian Nabi menunjuk kepada bulan kepada bulan ini Mama Evelyn gitu. Lihatlah bulan itu terbelah kan gitu. Dar, beneran kebelah itu si bulannya gitu. Jadi kepisahnya kelihatan. Kafir itu kan langsung nengok ke arah tangan di mana Nabi menunjuk kan gitu, langsung nengok. Di situ kafir terbelalak matanya, dia kaget. Kafirnya banyak ya. Sungguh
Muhammad ini adalah sihir yang nyata. Nah, jadi semenjak itu ya nggak dikasih lagi mujizat-mujizat gede gitu. Itulah asbabun nuzul dari ayat orang-orang kafir ini mau ditunjukkan mujizat, kalau mereka hatinya udah kayak batu ya nggak akan percaya gitu. Ya, opung apa nih? Opung Hans, selamat pagi. Ya, sungguh dongeng yang lucu. Ya, yang lebih lucu lagi itu orang-orang bangkit dari kubur, jalan-jalan ke kota Kudus. Pas ditanya, kota Kudus di mana? Jawa Tengah. Aduh, lucu kemarin. Opung Han, lanjut, monggo. Oh. Opung, jangan ngopi. Disediain sama hostnya. Oh, alhamdulillah aku dapat kabar baik. Oh, dapat ini. Hamba Allah, mantap. Nah, si Opung gak ini. Ini Ustaz, ini Muslim nih nanya nih. Kayaknya dia kesusahan kalau jawab syubhat yang ini dia. Al-Ahzab 56. Tunggu ya. Mana tadi dia ngetik? Tanya Kores, apa arti solawat dan kenapa Allah dan para malaikat malah bersolawat kepada... Oh, ini kayaknya terhitung ya. Para malaikat malah bersolawat kepada Muhammad. Silakan Ustaz. Iya, solawat. Jangankan kepada Rasulullah, kepada orang-orang yang sabar pun Allah memberikan solawat. Ulaika alaihim solawatu min rabbihim wal mu'minun. Nah, solawat dari Allah itu sebuah rahmat, berkah. Dari malaikat sebagai doa ampunan, doa kebaikan kepada orang tersebut. Itu maksudnya. Itu yang namanya solawat. Suaraku kecil, masa sih? Karena Ahi Kores yang keras suaranya, bukan suara saya yang kecil. Jadi itu yang disebut dengan solawat. Makanya kata solawat itu dari kata solawat, itu kata yang berhubungan semua. Solawat itu berhubungan, berkaitan. Tapi sumbernya dari Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Kalimatnya Allahumma, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi kami. Ketika kami memberikan solawat, berdoa kepada Allah agar menambahkan rahmatnya kepada Nabi kami, nanti kami yang bersolawat diberi 10 balasan kebaikan. Semuanya terhubung. Makanya juga kata solawat sama itu kata solat. Suatu yang terhubung. Solat kita terhubung dengan Allah, kan gitu. Itu maksud solawat gitu. Kalau dari Allah disebutnya sebagai rahmat, keberkahan. Kalau dari para malaikat sebagai pengampunan, doa. Masya Allah. Kalau di mereka itu marilah kita berhaleluya kepada Roh Kudus. Ini perkara hidup ngetik lagi. Hadis berkata kiamat hanya di sisi Allah. Muhammad berkata kiamat sebaik-baiknya hari Jumat. Bukan sebaik-baiknya ya, kiamat hari Jumat gitu. Nah, ini juga harus diketahui. Ayo Ustaz, lanjut Ustaz. Kalau kata saya kiamat penghujat itu udah. Enggak, itu aja. Loh, bukannya ini udah naik pionernya? Ini pioner Kristen. Jelasin dulu aja Ustadz Alif yang kiamat hari Jumat biar teman-teman muslim yang mungkin belum pernah mendengar jawabannya Ustadz mungkin bisa ada tahu Ustadz. Silakan Ustadz. Maksudnya gimana? Gini, Allah kan mengatakan dalam Al-Quran tidak ada yang mengetahui kiamat itu datangnya kapan kan, hari kiamat gitu kan. Nah, sementara dalam hadis Rasulullah mengatakan kiamat hari Jumat. Terus di framing sama Oten. Nah, ini Nabi Muhammad tahu tuh kiamat hari Jumat. Padahal kata Allah hari kiamat nggak ada yang tahu tuh kecuali Allah. Di situ ada tulisan hari. Jumat kan hari ya gitu loh Ustaz. Itu di dalam surah Al-Luqman tentang masalah kapan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Rasulullah menjelaskan kisi-kisinya tambahan sebagai infonya di hari Jumat. Hari Jumatnya kapan kita nggak tahu. Kan gitu. Nah, lalu Rasulullah ya dia yang levelnya Nabi saja tahu kapan hari kiamat. Tapi kalau kata Yesus tentang hari kiamat nggak ada yang tahu. Anak nggak tahu, malaikat nggak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Itu bedanya. Jadi Tuhannya Oten itu nggak tahu kapan hari kiamat. Tapi di kami, Nabi aja tahu hari kiamat, hari Jumat. Nah itu level perbedaannya ya. Seperti itu. Cuman masalah kapannya hari Jumat itu di tahun berapa itu yang nggak tahu. Rahasia Sang Pencipta. Cuman dikasih tahu di hari Jumat gitu. Aki Kian Santang.
Kang. Woi, Wih, moderator dong. emang udah kan? Belum. Oh, Aku mau nge-mute Pioneer nggak bisa nih. Ah, udah di mute. Nah, Pionir ini cuma noise atau ada ngobrolnya dia? noise. Oh, nggak ngomong. Ya turunin aja lah. Ya nggak bisa, makanya aku mau nurunin nggak bisa. ntar saya hapus aja dulu yang satu. Kepenuhan. Iya, kepenuhan roh. Nah itu saat tadi Ya. ada yang dipelintir lagi nih Aki Kores. Lah kalau Apa? kalau ada yang dipelintir lagi, ini teman-teman muslim di bawah biar tahu jawabannya dari para apologet ya. Kalau Ya. ada yang melintir gini, Aki Kores sama Ustaz Arif. Jumat itu kan kalau di Indonesia Jumat kan di Amerika belum tentu Jumat. Itu gimana tuh Ustaz? Yang mana yang benar lagi itu Ustaz? Silakan Aki Kores atau Ya. Ustaz Arif. Cari aja perselisihan waktunya. Misal contoh, hari Jumat di sini waktu maghrib, di sana jam berapa? Yang ketemu hari Jumat kan masih sama-sama hari Jumat. Nah, perbedaan waktu berapa jam sih? Ini sederhananya dulu bahasa sebelum kita lebih jauh-jauh lagi. Coba perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika itu berapa jam? 16 jam. Bantu diketik. 16 jam. 16 jam 24 duluan jam. Indonesia. Masih di hari yang sama berarti. Kalau 16 jam duluan Indonesia. 12 jam katanya. 12 jam apa 16 jam? 16. Oh 16. Enggak Ya, apa-apa, lanjut. katakanlah 16 ya. Kita ambil paling banyak. Selama belum lebih dari 24, ya masih ketemu. Masih di hari yang sama. Hmm. Kan cuma selisih 12 jam. Waktunya sama Yes. di hari yang sama, cuman beda hitungan jamnya gitu. Ya Mm-mm. nggak ada yang Gitu aja anu ya, Sat. kok repot. Nggak ada yang di atas 24 jam. Gitu aja Maerot. Salah. Gitu aja kok repot. Jadi nggak ada gitu ya teman-teman ya. Di Arab cuma iya betul, bahkan ada yang selisih cuma 2 jam tuh. Dari mana ya? Negara mana ya? Aku lupa. Jepang. Nah, Jepang sama Indonesia itu kayak Jawa Timur sama Papua. Itu. Gitu ya teman-teman ya. Ya kan? Ya nggak? Ya dong. Iyalah. Lanjut. Libra, halo. Enggak, itu salah itu. Bang Halo, Adi, coba saya tanya Bang Assalamualaikum. Adi. Sekarang matahari terbit dari mana Bang Adi? Dari sana. Enggak, dari timur apa dari barat sekarang? Dari Serius ini? Timur. Timur. Nah, duluan Indonesia kan waktunya. Kalau nanti matahari terbit dari barat, Mm-mm. tenggelam dari timur. Jadi lumbung-lumbung Kristen dulu nih dia yang dibabat nih. Amerika gitu kan, Eropa babat tuh dibantai itu. Indonesia Tapi tempat- belakangan guys. Tempat saya matahari udah tutup kan. Oh iya juga ya. Sama, di sini juga matahari udah tutup. Sama. Kalah sama online katanya. Iya. Makanya saya tadi sebelum kita penjelasan lebih jauh tentang nubuatan Rasulullah, ciri-ciri kiamat, nanti matahari terbit dari barat, bahkan sebuah penelitian ada kemungkinan bakal terjadi matahari itu bergeser berputar terbit dari barat. Berarti nanti terjadi perubahan tentang sirkulasi waktu dong kalau gitu, dan seterusnya. Nah, kalau masalah Jadi mereka duluan perhitungannya- nanti tadi. kayak gitu. Masalah perhitungannya kalau selama perselisihan waktu perbedaan belum nyampe 24 jam ya udahlah gitu aja dulu ngitungnya. Cuman Betul, Ustaz. beda aja gitu. Betul. Bahkan di framing gini Ustaz, sama si si tepung bom tuh. Dia mengatakan ini matahari ini kok terbit di 2 titik, tenggelamnya kok di 2 titik. Diketawain Ustaz. Dia nggak pernah belajar IPA loh. Ya kan kalau musim kemarau sama musim hujan kan emang beda kan. Geser kan emang. Betul nggak Ustaz? Oh iya, kita lihat aja lah. Sering lihat kok bayangan aja sering berubah. Lah ya makanya itu Posisinya. Ustaz. Itu kok bisa ya mereka kok nggak ngerti IPA gitu ya. Minimal yang sepele lah Ustaz. Kok bisa mereka nggak ngerti IPA kok gitu aja di framing ya Ustaz? Parah. Nggak memang perlu ada kaum yang lucu-lucuan. Kaum lucu. Bom-bom. Iya di framing sama bom. Mempertontonkan kebodohan. Itu kan di surat apa ya Ustaz ya? Aku lupa ya itu ya.
Jadi matahari itu aku lupa surat apa. Di framing matahari kok terbit di 2 titik, tenggelamnya di 2 titik juga. Padahal matahari kan cuma 1. Ya Allah ya Rob. Kayak gitu loh kok ditanyain gitu loh. Mbok ya pertanyaan tuh yang keren dikit gitu loh. Terus Kemarin aku yang lucu mereka ngomongnya Islam agama dongeng. Islam agama dongeng. Lah yang Tuhannya lahir lewat vagina siapa? Yang dibilang dongeng siapa ya? Baron Kristen Gimana? Kristen dia Kristen. Dia Kristen. Kristen. Oh ya udah oke kita naikkan. Oke. Loh mana Ya, belum dong. minta naik ini Bang Baron, minta naik dulu bro. Masa kita suruh jambak? Minta naik itu ada multi di bawah. Multinya ditekan dulu. Ntar aku naikin ya. Ini Mama Evelyn, kenapa harus imani kitab Taurat, Zabur dan Injil? Pertama kita dari bahasa dulu ya. Iman itu dalam bahasa Indonesianya percaya. Iman itu percaya dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak usah didefinisin yang alay-alay oleh Kristen. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya percaya. Kenapa harus percaya kitab Taurat, Zabur dan Injil? Jawabannya karena ini kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang kita imani juga gitu. Kenapa kita mengimani nabi-nabi ini? Karena semua nabi-nabi yang kita imani dan amini, mereka membawa satu pesan yang sama. Tuhan itu satu, tiada duanya, dan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mama Evelyn. Yuk, Baron. Selamat pagi. Siapa yang belum makan ya? Oh, Akhyardi ya, belum makan. Silakan. Ya gimana Bang Baron? Ambilin tab. Gimana Bang Baron? Ada yang bisa dibanting? Langsung open cam dia. Ngeri. Kenapa ya? Gila, Oh, nggak ada. Dihadapin sama orang gila kayak gini. Alhamdulillah. Masa Oh, hilang. hilang. Aja. Sinyal. Aki Kores lanjut dulu aja. Aku mau nganterin istriku belanja. Lanjut ya. Sok. Iya. Jangan ngebut-ngebut ya. Di kecepatan 15 km per jam aja. Anjir. Gak sampai-sampai. Motornya didorong. Mama Evelyn katanya sudah hilang. Iya, walaupun sudah hilang tetap kita mengimani. Kitab itu pernah turun kepada nabi-nabi yang kita imani. Gitu. Waduh, legenda naik. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadzku Sugi Kristologi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Saat kemana aja? Terakhir naik TikTok 2006 loh. Waalaikumsalam Lama banget. warahmatullahi wabarakatuh loh. Oh, Satsugi mau turun kok udah salam. Oke Ya, nih, mau turun, Sat. Bego mau naik jadi males aku. Oh. Ini Satsugi baru bangun atau belum tidur? Bangun tadi. Pokoknya sekarang Oh, mantap. YouTube sekarang ini ganti jam shift aku 3. nonton. Ustaz Alif baru bangun atau tidur? Atau udah tidur? Baru mau tidur. apa itu si Baron? Ganti shift Oh, aku nonton. anjir. Jadi kores kedua. Ini apa nih? Makhluk ini nih apa? Oh, dia tuh open cam mau nulis itu. Api Dajjal katanya. Waduh, sakit hati saya. Tidak. Sakit banget. Aduh, Sakit, kasihan hati saya banget dia. sakit. Untung saya moderator. Aduh, kasihan. Baron, kalau bisa diskusi aja, Baron. Kalau bisa diskusi kayak orang dewasa gitu loh, jangan kayak anak kecil. Karena ini tempatnya adalah tempat orang dewasa, gitu ya. Jangan kayak anak kecil, Baron. Gua lagi makan gorengan, woi. Ayo. Makan gorengan. Kena ludah kan. Lanjut. Aku nganterin istriku dulu. Lanjut. Tes. Kok gak ada suara ya? Gak ada yang ngomong. Enggak, Sasugi nih, giliran Sasugi. Ayo makan, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Pak Ustadz, saya mau nanya, boleh nggak? Nanya apa, Kak? Waalaikumsalam, boleh boleh. Gini Pak Ustadz, saya kan lagi masih belajar ya soal agama. Perkawinan, masa Saya perkawinan? tuh kan. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya soal sholat ya. Jelas gak sih suara saya? Jelas. Gini, saya mau nanya itu gimana ini termasuk hukum atau enggak ya? Ini kan kalau misalkannya kita bepergian nih, mau pergi gitu, terus kita misalkan mau perginya itu asyar, terus kita sholat zuhur dulu, di sekaligus sama sholat asar, bisa atau enggak gitu? Bang Cianjur di mata. Bukan saya orang Bandung. Ini seneng banget borongan. Perjalanan, kalau mau dalam perjalanan Iya. jauh sesuai dengan hitungan, sholatnya kalau mau dijamak sudah keluar dari tempat kita tinggal, gitu. Bukan di tempat iya, kita tinggal. Ya, Iya. seperti itu kalau mau dijamak. Jadi keluar dulu dari tempat asalnya, sudah di perjalanan, sholat di jamak itu ketika berada di dalam perjalanan, bukan mau berangkat dalam perjalanan gitu. Begitu. Pak Ustadz. Ya. Terima Oke. kasih Pak Ustadz. Sama. Udah ya teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti teman-teman, ini bukan room kajian, ini room debat. Kalau mau tanya-tanya gitu, di room kajian, di Ustaz Alif, nanti kalau lab, di Ustaz Bapi. Pak Desugi di operasi plastik ya hidungnya kok tambah mancung? Udah aman ya? Suaranya kecil. Nge-vape aman enggak nge-vape? Aman, ngerokok aja aman. Sedap. Oh, Suaranya kecil ya? kok kecil sih? Tes. Apa di headset saya gitu? Kalau di saya sih kecil. Ya, res kecil suara saya. Kalau di saya kecil, nggak tahu kalau di yang lain. Di saya lebih kecil dari Akang. Suaranya kecil banget. Ya tadi kalau ada yang nanya berapa ukuran batasan jaraknya, itu kan ada ikhtilaf ulama. Yang umum jumhurnya itu jarak 80 kiloan. Ada juga yang menghitung kadar bagaimana waktu yang akan ditempuh. Itulah panjangnya kalau dijelaskan lebih jauh lagi kan. Jadinya room war-nya nggak jadi. Jadinya room bahas fikih gitu. Lanjut Pak De, gas. Aku udah siap parkun tadi udah izin. Aduh, Mak. Lanjut. Itu nggak apa-apa, Pak De, aman, nggak apa-apa. Itu aman, pelanggaran biasa. Aman. Biasa. Ini disambut dulu nih Kusairi. Halo Kusairi, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi muslim bang ya. Dari mana bang? Dari Jambi. Oh Jambi. Ya. Tangga bang, saya di Riau. Oh, dari Riau. Ya. Apa kabar di Riau? Alhamdulillah. Kecil Nah, suaranya. kalau gitu, Pak De, sambil nunggu di bawah typing Oten. Ini kan kita mau sholat, katanya mau berdoa kok ribet amat, ribet banget. Ya kita yang ribet itu manusia nggak masalah. Lo punya Tuhan ribet banget harus mati dulu. Gitu. Lo sama Tuhan yang ribet. Ribet Ustad.
Di perjanjian lama nebus dosa pakai tai sapi, dibakar selesai urusan. Giliran Tuhan Kristen mau nebus dosa harus mati. Ya kan, harus lewat lubang kencing dulu, gede, dibunuh, nah, baru bisa nebus dosa. Padahal di perjanjian lama bakar tai sapi selesai. Nah, apakah ribet tuh? Wih, ribet kan? Keluaran 29 atau 14 tuh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Selesai toh? Dosa dihapus dengan bakar tai sapi sama kulitnya. Nah ya, giliran di perjanjian baru harus lewat lubang kencing dulu. Ya kan? Ditetein dulu. Gede. Baru dibunuh untuk nebus dosa. Ribet bos, ribet. Kalau di Islam nebus dosa gampang. Melakukan perbuatan baik, buang duri di jalan, kita menghapus dosa. Ya kan, puasa menghapus dosa, sholat menghapus dosa, berwudu menghapus dosa, sedekah menghapus dosa. Gampang banget. Aduh, Ade suaranya kecil banget. Kecil ya? Iya, kecil beneran serius. Ini Eka. Waduh, kepijit kayaknya dia. Saya keluarkan. Saya turunin, dibuka mute-nya. Udah kadung diturunin. Ya, yang Kristen silakan naik lagi. Yang Muslim ditahan dulu ya, yang Muslim. Mestinya kan buka dulu baru turunin, Akang masalah. Buka dulu baru. Dia penasaran pengen naik terus. Jangan nanya Islam ya, jangan nanya Islam ya. Nanti dimarahin sama teman-teman yang di bawah. Nanya tentang kita aja, nggak usah tentang Islam. Ayo Eka mau apa? Eka. Kabur. Disuruh naikin, disuruh tanya tentang kita malah kabur. Kalau sekarang gimana tes? Betul juga? Itu dari kabel atau dari soundcard? Baru. Tes. Nggak dengar tes. Gimana? Udah. Tes. Dah. Udah. Udah lanjut. Udah aman itu. Nggak ada suara ini. Halo, Oli Bridal. Saya balas WA. Tes. Kalau sekarang gimana? Gak pakai soundcard nih? Ada. Enggak Pak De, lanjut. Iya, ini nggak pakai soundcard. Nah, lebih aman malah. Lebih aman ya? Entah mungkin HP-nya itu kan nggak ada colokannya headset. Jadi mungkin agak error.